Allah tidak mengurangi esensi dari keinginan kita untuk memenuhi hak akal itu ya diisi dengan ilmu. Kalau haknya hati itu diisi dengan zikir. Kalau haknya ruhani itu disambungkan dengan nur ruhaniyah yang mutasil bersumber pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memancarkan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadi satu entry point kalau kita mau menyadari bahwa di dalam jasad kita itu ada akal, ada kolbu, dan juga ada ruh. Kalau kita bisa mengolah tiga-tiganya, maka ngaji rasa ini akan menjadi wasilah bagi kita untuk bukan hanya sekedar kita tambah alim, tambah pinter, tambah hafal, tambah paham secara akal, tetapi juga hati kita akan bisa menjadi lebih tenang, dan lebih dari itu rohaniah kita akan bisa menjadi lebih kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ada satu tulisan yang ini mendadak kami waktu itu saat masih berada di Lombok ditelepon oleh Yai Taufik dari Talok Ngawi untuk memberikan materi tentang dalil nakli terkait thoriqoh. Dalam waktu yang singkat, kemudian kami menulis takbir dan nalar Qur'ani tentang thoriqoh. Di situ kita sampaikan pada hari Ahad Legi 23 Rajab 1445 Hijriah atau 4 Februari yang lalu. Dalam kegiatan halaqah BKM, Badal Khalifah dan Mursyid Thoriqoh. Ini yang hadir waktu itu saya ingat ada yang dari paling barat, kayak dari Pekalongan, sampai paling timur ada dari Banyuwangi juga hadir. Sekitar 50-an orang, hampir semuanya adalah ya Mursyid, Khalifah, dan Badal. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini kita awali. Saya menyampaikan pada santri kami, anak kami, Syahrir Imron, mari karena ngaji khususiyah itu adalah waktunya terbatas tiap malam Selasa di sini atau Senin malam waktu Belanda. Mau ngaji paling hanya 7 menit, kemudian kalau di sini itu suaranya sudah menjelang subuh, kita mendengar suara dari toa masjid sebelah itu keras sekali. Sehingga kemudian ya kita menjadi tidak bisa menyampaikan materi dengan sepenuhnya. Akhirnya ya sudah, pada saat zikir ya kita zikir saja, khususnya saja. Mari dicari waktu untuk kita sharing-sharing ilmu. Jadi alhamdulillah tadi ada Mas Basit, Pak Basit dari Qatar, dan mungkin juga BJNU, BJINU yang lain yang berkenan untuk hadir, kita sharing saja di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 2020 saya ingat pertama kali saya di Belanda diundang oleh Gus Afnan, oleh Yai Nur Hashim Subadi dalam acara Harlah NU yang kemudian akhirnya barokahnya sambung sampai sekarang. Nah, dari ngaji ini kemudian sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang waktu itu sempat ketemu, kemudian belajar Toriko, dan kemudian ada juga yang bayatnya secara live online karena nggak sempat ketemu langsung waktu itu. Dan hari ini setelah 4 tahun berikutnya, mungkin ya kita perlu refresh dan juga perlu update terkait perkembangan keilmuannya. Oleh karena itu, sesi sharing seperti ini, ya ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk mencoba menggali lagi keilmuan terkait dengan thoriqoh. Dalam halaqah Badal Khalifah dan Mursyid,
kami mengawali ngaji kita terkait dengan takbir dan nalar Qur'ani tentang thariqah dengan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 149. Dalam versi thariqah, nalar dari ayat ini adalah bahwa semua ajaran yang itu sumbernya Allah, sumbernya Rasulullah, dan disampaikan oleh para al-ulama warasatul anbiya, maka pasti itu bisa kita cari dalil naklinya dan juga pasti dan sebuah keniscayaan nalar yang sahih itu akan bisa menerimanya dengan nyaman. Kenapa? Karena kul falillahil hujjatul balighah walau sya'ala hadakum ajma'in. Karena memang Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah itu memiliki hujjah, argumentasi yang benar secara mutlak, bukan hanya ilmiah. Kebenaran hakiki dari Al-Quran, dari Allah, itu jauh di atas kebenaran ilmiah. Al-Baligho itu berarti ini tidak hanya satu kebenaran yang utopis, yang angan-angan, bahasa langit, tapi ini al-baligho yang bisa disampaikan. Sesuatu yang bisa disampaikan berarti bisa diterima. Sehingga kalau kemudian kita ini adalah sebagai mustami, sebagai pendengar, maka kalau kita mau mencermati, mau membuka akal kita, mau membuka hati kita akan paham, kita akan ngerti. Tapi memang untuk mengerti itu kadang kita harus tawadhu, kita yang sudah hafal Quran lebih dahulu, ahli tafsir, sudah terbiasa dan sangat mahir membaca kitab kuning, umpamanya. Kadang itu mendapatkan ilmu itu justru dari orang-orang yang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja. Dan ini sangat mungkin. Kenapa? Walau sya'ala hadakum ajma'in. Bila Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Tapi ya falau sya'a. Ya siapa? Ya yang dikehendaki oleh Allah. Nah yang dikehendaki oleh Allah siapa? Ya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, maka dari sini kita bisa kemudian sharing bareng-bareng seperti ini, bukan untuk kemudian kita satu arah ya. Enggak, saya juga seringkali mendengarkan dan menerima penjelasan dari para jamaah, para murid. Saya juga tidak malu dan tidak segan untuk bertanya kepada para murid yang saya hargai mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat ini. Kemudian insight-nya apa kaitannya dengan thariqah? Dalam pengajian pengenalan thariqah yang waktu itu insya Allah soft copy-nya tahun 2020 sudah saya berikan file tentang pengenalan thariqah dalam buku yang waktu itu editingnya ditulis oleh Mas Adrian Perkasa, juga termasuk dalam Futuhat Al-Ilahiyah. Di dalamnya sebagai buku pedoman khususnya, di sana ada tulisan pengenalan tentang thariqah. Nah, thariqah itu bukan hal yang asing dan juga bukan hal yang kemudian misalnya tidak ada di dalam agama. Karena kita bisa melihat bahwa di dalam agama ini kan iman, Islam, ihsan. Ya, kita ngawali dari sana pola pikir kita. Saya tidak akan membaca hadisnya. Insya Allah ya aksarukum sebagian besar dari panjenengan semuanya itu sudah paham hadisnya. Itu di hadis Arba'in ada,
Ya, apalagi di Sahih Bukhari dan seterusnya ada banyak di sana. Di mana kalau kita belajar iman, berarti ilmunya kita belajar ilmu kalam. Kalau di kampus belajar usuluddin, agar kita bisa kemudian punya akidah yang kuat mengamalkan hakikat. Islam itu ilmunya fikih, sering belajar dalam prodi syariat, agar kita bisa mengamalkan apa? Mengamalkan syariat. Sehingga kemudian ilmu fikih itu akan memandu kita bisa mengamalkan syariat dengan benar. Ihsan itu ilmunya tasawuf. Sehingga kemudian kita perlu mempelajarinya tujuannya untuk apa? Agar kita bisa mengamalkan ilmu tasawuf, prakteknya ada di thariqah. Sehingga kalau kita tarik kesimpulan sederhana, orang belajar thariqah, orang masuk thariqah dengan talqin, dengan baiat, itu pada dasarnya adalah orang yang mau belajar, mempraktekkan bukan hanya menghafalkan ilmunya, tapi juga praktek agar bisa mengamalkan ihsan. Konsepsi ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Ini tidak bisa berdiri sendiri kemudian hanya membaca dan menghafalkan kemudian kita tiba-tiba bisa ma'rifah billah. Kemudian kita bisa tiba-tiba kemudian saat kita sholat hati kita bisa menjadi khusyuk dan hudur dengan sendirinya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu terhijab oleh hawa nafsunya dan al-insan manusia itu adalah tempatnya lupa dan juga salah. Artinya apa? Kolbunya kotor, reget. Kenapa? Karena maksiat. Nah, menyadari ini, maka ilmu apa yang membersihkan hati dari kotoran? Ilmu apa yang menyingkap hijab hawa nafsu sehingga pekerti ini menjadi bagus, watak atau pekerti yang tidak bagus terpendam, dan watak atau pekerti yang bagus ini muncul, tidak lain itu ilmu tasawuf, prakteknya di dalam thariqah. Itu yang kita kenal dengan tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qulub. Sehingga dari sini kemudian kita bisa memahami kalau begitu runtutannya, kalau kemudian kita ini mau belajar thariqah untuk kita bisa mengamalkan ihsan, maka ini kan sebuah keniscayaan. Karena kalau tanpa itu, bagaimana jenengan bisa menikmati sholat? Bagaimana kita saat berangkat ziarah haramain itu bukan hanya mata zahir kita yang melihat Ka'bah, bukan hanya mata zahir kita yang melihat Masjid Nabawi, tetapi kolbu kita melihat Khaliqul Ka'bah, kolbu kita merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kemudian perlu kita sadari dan kita buka bersama-sama. Sehingga dari salah satu insight mutiara makna yang terkandung di dalam ayat kul falillahil hujjatul balighah, karena thariqah itu adalah amaliyah, ilmunya tasawuf, akarnya adalah ihsan, dan ihsan jelas-jelas disampaikan oleh Rasulullah, dan ihsan jelas-jelas diteladankan oleh Rasulullah, maka pasti thariqah itu ada dalil di dalam Al-Qur'annya. Dan pasti kemudian kalau kita bisa memaknainya, mengetahui, mencari mutiara yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, kita akan bisa merasakan bahwa semua yang kita amalkan, termasuk amaliyah thariqah, itu nyaman kita terima dengan akal sehat kita. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
sebagai satu pengantar, kenapa kemudian kita perlu belajar di sana. Sehingga kita bisa menyadari dan kita bisa memahami satu landasan filosofis, satu landasan yang membuat kemudian kita ini termotivasi. Oh iya ya, kemarin saya hanya ngelihat thoriqoh itu ilmu yang sulit, yang susah, ilmu yang dengan bahasa langit, sebuah ilmu yang kemudian hati, mengolah hati saja, atau orang yang kemudian dilihat itu orang yang menyendiri dan dia tidak berada bersama dengan umatnya dan lain sebagainya. Karena seringkali ada beberapa jamaah datang orang yang baru kenal dan kemudian bertanya, Yai, saya takut mau belajar thoriqoh. Loh kenapa? Tetangga saya belajar thoriqoh itu terus nggak kerja. Dia tidak menafkahi istri dan anaknya. Kemudian dia seolah-olah juga tidak mau kenal dengan tetangganya. Dia hanya asik dengan dirinya sendiri, katanya dia sedang bercengkrama dengan Tuhannya. Nah, itu membuat orang awam yang melihatnya jadi takut. Oh, ya bisa jadi orang dalam proses tarbiyahnya sekali mungkin dia memang dalam thariqah ada ilmu uzlah, ada khulwat, ada mujahadah, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah satu proses yang bukan esensi. Mari kita melihat secara utuh. Kalau kita mau melihat gajah, ya dilihat sepenuhnya. Jangan hanya dari belakang yang kelihatan kayak ular, hanya dari samping yang kelihatan kayak batu besar, dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah setidaknya menjadi satu pijakan yang saya yakin karena sekali lagi thariqah ini adalah dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian digali oleh para ulama sufi, sebagaimana Rasulullah mengajarkan bacaan Al-Quran, kemudian muncul ilmu tajwid dari para ulama ahli. Jadi hampir sama prosesnya. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, kita lanjut sedikit nih. Jadi insya Allah eh, mungkin sekitar 10-15 menit lagi, tidak terlalu panjang. Dan file ini agak banyak memang. Karena kalau kita ngaji dan dikupas tuntas itu hampir 5 jam baru selesai itu. Kayak wayangan tuh sampai subuh. Dan ya namanya pertama ngaji masa langsung panjang, nanti saya khawatir ada yang jenuh, dan saya juga menghormati waktu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dalam waktu 60 menit semuanya sudah selesai, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita melihat pijakan ini, hujjatul balighah itu adalah dari Allah dan thariqah dari Allah, maka semuanya pasti akan ada dalil nakli maupun dalil aklinya. Nah, kenapa Allah diminta untuk ngaji ini di depan para mursyid, para badal, para khalifah, ya dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, waktu itu tempatnya di Tosari, ya, dekat Puncak Bromo sana, karena beliau-beliau menyadari yai ilmu thariqah yang sejak dulu kita pelajari dan kemudian turun dengan generasi keempat. Jadi saya generasi keempat. Kalau dari Punjer Thariqah Kertosono, Mbah Imam Mustafa, pertama, generasi kedua Mbah Munawir, generasi ketiga Mbah Fatullah, Pak D, kemudian ya saya ini masuk generasi keempat lah. Dan generasi keempat itu jumlahnya ribuan. Jadi buyutnya Mbah Imam Mustafa itu ribuan. Dan dari jalur saya sendiri, dari Bapak yang Munawir, Mbah Suyuti, Mbah Abdul Majid, Kebumen, dan seterusnya, itu juga kebetulan generasi keempat. Jumlahnya juga banyak. Nah, kenapa kemudian pulau diaturi ngeten? Karena para mursyid, para badal, para khalifah,
itu sekarang menyadari yai yang kita hadapi sekarang ini adalah masyarakat yang sudah intelektual. Masyarakat yang sudah hidup dengan nalar yang logis. Kalau kemudian kita para badal, para mursyid hanya mengajarkan doktrin yang dari hati tanpa bisa dinalar dengan akal, kita kayaknya ketinggalan zaman. Dan ya hari ini kebetulan saja kita ini dikenal corak torikoh kita, ilmu torikoh yang bahasa langit sampai di pesantren sini, di Pondok Pesantren Nahdlatul Rahmat Sunan Ampel Jember sini, itu menjadi ilmiah, itu menjadi intelektual, itu menjadi logis. Nalarnya kemudian muncul. Akhirnya ilmu itulah yang kemudian diminta untuk kami sampaikan dan disimak oleh para mursyid-mursyid, badal dan khalifah yang hadir pada saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita langsung ya. Jadi saya tambahkan satu ayat saja di sini. Kalau nanti yang terkait yang lain-lain ada banyak. Dan salah satu yang bulan-bulan ini saya sampaikan di majelis khususiyah rutinan di berbagai daerah. Ya. Karena setiap hari Minggu itu sudah penuh. Minggu Minggu Legi itu Banyuwangi. Setelah itu PON itu kalau nggak Bojonegoro, Lasem, ya Petung, kemudian Kliwon, Jogja, minggu lalu ya, Jogja. Weekend ini harusnya Banyuwangi Blitar, kemudian itu Minggu Pahing, Minggu Minggu Wage, itu minggu depan harusnya itu adalah Denpasar atau Bali. Ya. Di semua rutinan itu saya sampaikan begini, saya keliling kemana-mana. Kemudian hari ini pun saat ini kita ngaji online seperti ini. Itu bagi saya itu ya rileks-rileks saja, ya tenang-tenang saja. Kenapa Yai ngaji kemana-mana? Kalau ngomong capek, saya yang nyawang jenengan aja, melihat jenengan saja itu capek. Ya saya jawab, ya, yang jalannya tentu lebih capek daripada yang nyawang. Nah terus kemudian jenengan tuh enjoy-enjoy saja dan sebagainya. Saya sampaikan sebenarnya sederhana. Karena memang kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita itu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Itu adalah dengan cara kita merahmati makhluknya Allah. Membelas kasihani makhluknya Allah. Kalau mau dekat dengan Allah, itu ada jalan kalau kita mau khidmah terhadap agamanya Allah. Kalau diperkecil lagi, saya sering sampaikan, lah ya, saya ini enggak khidmah gimana? Sampean semua yang ada di Blitar, yang ada di mana? Di Jogja, di Denpasar, kadang saya juga ke Jakarta. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Kalimantan Utara. Sampean yang pingin bisa zikir, jenengan yang pingin bisa sambung kepada Allah, yang kalau ingkang keronto-ronto harus datang ke sini semua. Gitu. Nah, ini di dalam Al-Quran memang ada. Kita ngaji di bulan-bulan terakhir ini kemarin termasuk di majelis muslimat itu ya, ribuan orang datang. Salah satu poin yang saya sampaikan adalah dawuhnya Allah, wahyunya Allah. Yang ini di dalam Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Zakaria. Di dalam kitab Lataiful Isyarah atau tafsir Al-Qusairi, wahyu ini juga disampaikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Ta'rifnya, wahai Daud, in ra'aita li taliban fakun lahu khadiman. Wahai Daud, cara Jawa ini Jawa apa bahasa Indonesia ini? Campur nih. Nek siliramu weruh ngerti ketemu karo wong yang orang tadi itu berstatus taliban sang pencari Allah, sedang meniti jalan menuju Allah, maka kamu Daud jadilah khodim, jadilah pelayan baginya. Nah orang-orang ingin belajar toriko itu kan orang yang sedang belajar ingin mendapatkan ridhonya Allah.
Sehingga dituntun dalam mau sholat, mau zikir, dituntun ilahi, anta, maksudi, waridoka, matlubi. Itu kalau dimaknai kan, ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau yang kami tuju dan hanya ridhomu yang kami cari. Orang-orang Toriko itu adalah orang yang berstatus, orang yang membersihkan diri, orang yang berjalan menuju Allah. Sehingga orang-orang ini, itu jangankan kita. Wong Nabi Dawud itu ya jelas Nabi, jelas Rasul, bahkan Raja lagi. Kekuasaannya Nabi Dawud itu ya, ya kalau sekarang apa imperial atau kaisar ya, interkontinental. Tapi disuruh menjadi khodim pelayan bagi kalau ketemu dengan orang yang orang tadi itu ingin bisa ketemu dengan Allah. Orang tadi itu ingin bisa mendapatkan ridhonya Allah. Artinya apa? Disinilah saudara-saudaraku sekalian, para ikhwan dan ikhwat thoriqah, para muhibbin, semuanya. Bagaimana kemudian kita mengasah diri kita untuk peduli kepada teman-teman kita yang mungkin keresang hatinya, mungkin hidupnya sih mewah, kaya, enak. Saya juga pernah 3 bulan di Belgia, keliling Belanda, juga sempat ke Jerman. Memang suasana di sana enak, tapi hati belum tentu. Masa nggak kasihan? Berbelas kasihan terhadap saudara-saudara kita yang ingin bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Kapanpun, dimanapun. Indikator sederhananya, kalau sudah bisa bahagia dalam kondisi sakit, sempit, lagi dimarahin banyak orang, sendirian, ditinggalkan semua teman-teman, tapi di sana mata menangis, tapi hati tetap tenang bersama Allah. Nah itu tandanya kolbunya sudah kolbun salim. Jadi takrifnya tadi ya, in ro'aita li taliban fakun lahu khadiman. Nah, jadi seperti pengurus PCINU ini yang diprakarsai sekarang oleh Belanda dan mungkin nanti PCNU yang lain kalau ada kesempatan kita mau sharing. Saya sharing saja, saya nggak belum niat mulang ilmu boten. Kita hanya sharing saja, kebetulan saya ngaji pas ketemu ini ya saya sampaikan, nanti yang lain punya ilmu yang lain, monggo saya dengarkan itu saja. Maka ini adalah satu kesempatan yang bagus. Kita sekarang masuk ke ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat terakhir di surat Ali Imran. Jadi gampang kalau untuk mau mencari. Di sini kita menemukan mutiara makna di mana dalam satu ayat ada dalil iman, Islam, ihsan yang diwujudkan dalam takwa. Kalau bisa maka akan menjadi inna akramakum indallahi atqakum dan pasti akan bisa tuflihun bahagia dimanapun kita berada. Bagaimana penjelasannya? Ini singkat mawon, insya Allah sekitar 5-10 menit lagi dan nggak panjang-panjang saya. Nanti lebih banyak sharing dulu karena ini masih sesi awal. Mari kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu yang pertama kemudian di ayat ini dianjurkan, diperintahkan untuk isbiru, bersabar. Loh, yang bersabar dimensi pertama itu sabar apa? Binufusikum. Itu dalam tafsir Al-Qusairi itu begitu. Sabar dengan nafsunya. Artinya apa? Sabar menghadapi hawa nafsunya sendiri. Dan kalahnya nafsu itu adalah dengan ilmu. Kalahnya nafsu itu adalah dengan ilmu.
Ilmu apa? Ya baik ilmu yang masuk di dalam akal kita maupun ilmu yang kemudian membuat hati kita bisa ma'rifah billah. Kenapa yang pertama dengan akal? Karena nafsu itu masuknya dari panca indera kita. Lagi, sampean punya nafsu terhadap perempuan cantik atau cowok ganteng itu kan gara-gara melihat dengan mata. Ada nafsu, kemudian makanan nggak ada yang nggak enak menjadi semuanya berburu kuliner itu kan ya gara-gara punya indera lisan, lidah. Kemudian kenapa asik ngobrol hibah ya karena punya telinga dan lain sebagainya. Ini semuanya kontrol pertama adalah akal. Coba saya dosen ini sama seperti jenengan saat di ruang kelas. Emang sekali melihat kemudian yang terlihat hanya yang pakai jilbab saja. Saya dosen umum kok di Universitas Jember. Ya enggak, ya semuanya kelihatan. Ya ada yang nutup aurat, ada yang tidak, ada yang pakai sopan, ada yang tidak. Ya kelihatan semua. Tapi kemudian apakah akan menjadi maksiat atau dosa? Tergantung akalnya ini sehat atau kuat atau tidak. Nah, kalau kemudian akalnya ini sehat, kuat, diisi dengan ilmu, kita belajar ilmu fikih, kita ngerti syariat, kalau tidak halal jangan dilihat, kalaupun dilihat ya sepersekian detik ya sudah nggak usah diteruskan. Kan begitu saja. Nah, ngertinya ini kan ya tentu gara-gara apa? Gara-gara kita ini mau belajar fikih, kita belajar ilmu agama. Sehingga dengan ilmu fikih kita bisa mengamalkan syariat, kita akan mengetahui hak dan yang batil, kemudian kita bisa memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Dimensi ibadah pertama ada di akal, di sanalah syariat tempatnya untuk kemudian menghadang pertama hawa nafsu kita. Tapi akal itu kan dalam tubuh kita Perdana Menteri. Rajanya adalah ala wa inna fil jasadi mudhoh. Ada mudhoh, kalau bagus ya bagus semua, kalau jelek fasadat ya fasadal jasadu kulluh ala wahiyal kolbu. Yang jadi raja itu kolbu. Akal itu adalah Perdana Menteri yang mengontrol pergerakan panca indera. Maka akal ini kalau tidak dikuatkan, dibackingi, diberi energi dari kolbu, maka ya jadinya akal-akalan. Ada orang sekian pinternya sampai profesor, doktor, ahli hukum, tapi justru tahu celahnya hukum, sehingga kalau korupsi dia nggak bisa ditangkap oleh KPK karena dia lebih mahir, lebih pinter tentang hukumnya. Misalnya begitu. Ya itu kan fakta di Indonesia terjadi. Yang ya saya nggak usah nyebut nama. Nah, ini dalam semua hal ya sama. Ini kalau kemudian ilmu fikih tidak dikontrol dengan tasawuf, ya akhirnya secara zahir sih tidak salah. Tetapi secara hakikat dan batinnya dosa besar itu. Kenapa dosa besar, Kiai? Karena sampean kemudian berani menafikan Allah Subhanahu wa taala, meniadakan, menegasikan seolah-olah hukum bisa kamu siasati dan kamu tidak merasakan kehadiran Allah di sana. Ini. Maka yang kedua, setelah isbiru di sana ada wasobiru. Dalam tafsir Al-Qusairi disebutkan ai biqulubikum. Setelah sabar yang pertama itu sabar dalam konteks menghadapi hawa nafsu, wasobiru jadilah orang yang sabar dalam konteks mentarbiyah kolbunya, tasfiyatul kulubnya. Kalau hati tidak diisi dengan zikir, maka yang isi setan. Maka was-was itu fi sudurin nas, di dadanya manusia. Setan itu memang masuknya dia menyelimuti, mengelilingi, kok lengah, kolbunya kosong, nggak ada Allah.
setannya bersemayam. Akhirnya si raja jadi kalah, akalnya kemudian tidak terkontrol, tidak bisa mengarahkan panca indera, mengambil yang hak, meninggalkan yang batil. Bubrah, karena tidak ada kekuatan kolbu di sana. Atau kadang kolbunya ada, tapi kalah sama Perdana Menteri. Ini juga mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena zikirnya kurang kuat. Nah, disinilah kemudian tarbiyatul qalb, pendidikan hati. Di sini dimensinya torikoh. Maka torikoh itu ilmu membersihkan hati, memperbaiki pekerti. Karena kolbu itu kan ya molah malih, berubah, ubah, kadang cenderung baik, kadang cenderung jelek. Agar kuat hanifah muslimah, maka kolbu perlu diisi dengan zikir. Zikir yang kemudian sambung ila Rasulillah, itulah zikir yang ditalkinkan di dalam torikoh. Apa nggak bisa kita zikir sendiri ya tanpa baiat, tanpa talkin? Bisa. Apa nggak berpahala? Ya berpahala, namanya zikir kok tidak berpahala. Tapi saya ilustrasikan seperti barusan kami ngaji di majelis khusus ya di Masjid At-Taubah ya di Kota Jember barusan saya sampaikan. Dah ilustrasi sederhana. Ini juga pernah ditanyakan oleh Gus Qadir, itu cucunya Mbah Hamid Pasuruan itu. Waktu tarbiyah Thariqah ke sini terus bertanya, ya iya apa kita nggak bisa mengeluarkan nur bersinar dengan sendirinya? Bisa, Gus. Tapi ibarat kaya lampu sepeda ontel. Ya. Kalau alhamdulillah diparingi itu dikirimin sama Mas Nobe ya sama Pak Adrian juga sepeda gezil itu. Itu kan lampunya akan hidup kalau rodanya berputar, artinya orangnya mengayuh. Jadi kalau kita tidak sambung ruhannya dengan para masyayikh yang mutasil ila Rasulillah, ibarat kita ini akan mengeluarkan, akan hatinya akan tersinari kalau kita saat berzikir, saat kita taat pada Allah, saat kita dekat dengan Allah. Tapi pada saat kita diem, pada saat kita keluar dari masjid, pada saat kita di kantor, dan lain sebagainya, hatinya jadi gelap. Sehingga seolah-olah agama itu hanya ada saat kita duduk di depan kita ada Al-Quran, kita taat itu saat kita di rumah, kemudian ada istri yang ngawasin kita menjadi sungkan maksiat kalau kita itikaf di masjid. Nah kalau di luar itu semua, seolah-olah sudah nggak ada Allah lagi. Nah bedanya, sekarang saya duduk, di depan saya ada lampu, di atas saya ada lampu. Saya tidak sedang membaca Al-Quran, tapi saya merasakan begitu terangnya berada di bawah sinaran lampu-lampu yang ada di atas saya. Saat kita kemudian diam, bahkan saat kita tidur, para masyayikh kita, para wali-wali mursyid-mursyid kita di atas kita, Mbak Fatullah, Mbak Munawir, ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila Syekh Bahauddin Naksabandi, dan lain sebagainya, beliau selalu mencurahkan nurnya kepada kalbu kita. Sehingga kemudian bandingannya adalah lampu yang misalnya di rumah yang itu dari generator, dari PLTN, dari PLTU, yang kita sekedar sambung dengan kabel dan saklarnya di on, kita berada di ruangan itu, kita udah terang. Padahal kita ya nggak ngayuh sepeda, kita ya nggak berkeringat, tapi kita ya terang-terang saja. Itu bedanya. Sehingga sering kali saya tanya setelah kemudian orang mengenal khususnya, kemudian belajar, ikut, kemudian baiat, talqin, apa yang ingin dengan rasakan? Saya nggak bisa ngelihat apa-apa ya, nggak terus. Cuma sholat saya menjadi nikmat. Saya menjadi bisa merasakan enaknya ibadah. Loh, ya itu sebenarnya, ya itu apa itu? Ya itulah perolehanmu. Itu adalah achievementmu. Cuman mungkin jenengan saja yang tidak menyadarinya. Padahal ya memang itulah. Terus gak usah
golek sing nopo? Ya kayak misalnya kasyaf ya dan lain sebagainya yaitu pemberian Allah, nggak usah ditolak. Resikonya kalau kemudian jadi gurur malah bahaya. Ya nek kuat nek gak kuat malah jadi gaya. Itu resiko. Ada waktunya. Nah, artinya apa? Dari sini wasobiru penting untuk kita mentarbiyah kolbu agar kolbunya bersih. Kalau kalbunya bersih, Allah akan tetap ada di dalam hati meskipun kita tidur, yang kalbunya tetap sambung dengan para guru kita. Yang ketiga, dimensi ketiga adalah ruhaniyah warobitu. Dalam sambungan ruhaniyah ini, di dalam thariqah namanya sambung robito. Artinya, dimensi ruh itu lebih dalam, lebih rahasia daripada kolbu. Dan kemudian itulah yang kemudian menjadi energi ruhaniyah. Orang kalau tarbiyah ruhaniyah itu adalah orang yang menjaga ruhaniyahnya tetap sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sambung ruhaniyah melalui para masyayikh yang ruhaniahnya sambung kepada Rasulullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ilustrasikan sedikit, memang agak hierarkis, tapi kita ngamalkannya secara simultan. Jadi tidak eh, bertingkat-tingkat, terus diamal kabeh kayak segitiga sama sisi. Artinya apa? Iman, Islam, ihsan, syariat, thariqah, hakikat diamalkan bersama. Misalnya, yang paling umum ini di bulan Ramadan ada tingkatan puasa, shaumul am, shaumul khawas, shaum khawasul khawas. Shaumul am kan puasanya orang syariat yang memenuhi semua syarat rukun meninggalkan yang membatalkan sah. Jadi kemudian shaumul khawas, puasanya orang yang bukan hanya memenuhi kriteria syariat tetapi juga menjaga, mengalahkan, mengendalikan hawa nafsu. Dan shaumul khawasul khawas adalah puasanya orang yang ruhaniyahnya itu senantiasa bersama Allah. Itu dalam Quran kalau sudah isbiru wasobiru waro itu. Di situ tempatnya hakikat. Jadi hakikat itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah bahkan bukan hanya zahirnya saja, tapi juga akalnya, kolbunya, dan ruhaniyahnya. Karena ruhaniyahnya sudah sambung pada Allah, maka saat sholat itu sudah otomatis, saat zikir sudah otomatis. Kadang dia lupa, nggak sadar, nggak kroso sholat. Artinya nggak diperintah lagi oleh akalnya. Oh aku harus sholat. Kalau nggak sholat saya bisa dapat dosa. Kalau dapat dosa saya masuk neraka. Tapi kalau orang sudah sampai pada warobitu, sholat itu ya karena sudah merasakan bahwa saya sholat karena digerakkan oleh Allah diberi nikmat bisa sholat. Yang terakhir, dimensi yang keempat adalah wattaqullah. Terus buktikan, ya. Kalau akalnya sudah ditarbiyah, kalau kolbunya sudah diisi zikir, kalau ruhaniyahnya memang sambung dengan Allah, maka buktikan dan wujudkan dalam takwa. Sehingga orang tasawuf, orang sufi, itu adalah orang yang mengamalkan syariat, mengamalkan thariqah, mengamalkan hakikat, dan dia bertakwa kepada Allah, dia tidak hanya hidup sendiri, tapi belajar hidup dengan masyarakat,
Justru orang yang di sekitarnya, ada orang solih, membuat beliau ini senang karena ketemu dengan orang yang mendekatkan beliau dengan Allah, ketemu dengan orang yang paling kotor sedunia pun, beliau ini tetap senang saja. Kenapa? Ada kesempatan untuk dilatih. Jangan sampai aku bisa merasa lebih tinggi daripada orang sekotor ini. Kenapa? Tawadu. Dan dia tidak akan risih ketemu dengan orang yang kotor. Loh kenapa? Ya karena hatinya bersih. Tidak akan khawatir kecampuran dengan kotoran yang kecil. Kenapa? Ya karena sudah begitu besarnya lautan hikmah dari Allah yang ada di dalam kalbunya. Sehingga ketemu dengan orang kotor pun beliau tetap berbaur, berkumpul dengan pandangan rahmah. Semoga yang kotor ini pun mau ketemu dan mau tobat kepada Allah dan menjadi barometer. Kalau saya ketemu dengan orang paling jelek sedunia, terus saya merasa lebih baik dari dia, berarti saya belum bisa tawadu. Inilah Bapak Ibu sekalian, nggih. Jadi kalau di materi ini memang panjang, saya hanya baca mungkin satu halaman atau dua halaman, baru dua ayat saja yang kita baca, dan penjelasannya monggo dibaca, dikritisi, kalau ada yang kurang ya ditambahi, kalau lebih ya dikurangi, kalau yang belum sempurna ya disempurnakan, monggo saja, karena kita hanya sharing. Saya kira itu saja sebagai pengantar, mungkin ada sesi sharing, monggo. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kiai Nafi atas penyampaian ilmunya. Alhamdulillah dalam sore hari ini waktu Belanda dan mungkin malam hari waktu Indonesia, hati dan rohani kita sudah mulai terisi dengan berbagai ilmu yang alhamdulillah kita peroleh pada sore hari ini. Mungkin em, untuk sesi selanjutnya em, mohon izin Kiai untuk membuka tanya jawab atau mungkin sharing kepada teman-teman. Monggo kalau mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, bisa langsung angkat tangan atau open mic atau bisa menuliskannya di room chat seperti itu. Kemudian kalau izin juga Kiai, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman di Belanda, khususnya yang jadi untuk khususiyah Torikoh ini kan di Senin malam Selasa seperti itu. Kalau waktu sekarang, waktu Belanda itu waktu 21.30 itu posisinya belum maghrib. Dan beberapa yang tanya kemarin adalah terkait, mungkin tadi sebenarnya sudah Kiai jawab di materi yang sampaikan mungkin, tapi juga untuk menyampaikan kembali. Apakah em, terkait khususiyah rutinan di Senin malam Selasa ini terbuka untuk umum juga atau em, bagi pripun Kiai monggo. Ini beberapa pertanyaan sempat sempat Fulo dapatkan dari teman-teman seperti itu. Nggih, kalau khusus ya, jadi karena ini adalah kita lead dakwah. Lead dakwah itu kan ya untuk dakwah agar orang kenal. Kalau sudah kenal mengerti, kalau kemudian beliau bisa melihat ada manfaat dan kebaikan akan bisa ikut. Maka karena lead dakwah, sehingga khususnya kita buat inklusif terbuka untuk umum. Bahkan saya sampaikan di majelis khususnya di beberapa kota, di Denpasar umpamanya. Jenengan itu datang saja. Nggak ikut sholat pun nggak apa-apa. Lihat aja. Ya beneran ada yang kayak gitu. Jadi hanya duduk di serambi, bahkan karo doro, apa, itu dorokoan barang nunjuk. Memang dulu. Terus pada saat selesai kemudian saya keluar dan duduk di serambi, saya ngopi bareng. Nah, saya yang dari duduk di luar aja nyaman ya. Saya berada di serambi saja, jenengan sholat di dalam, kita yang ada di luar itu merasakan ketenangan, padahal kita nggak ikut. Ya pemenang melok ya lu HP. Ya karena dakwah maka kita inklusif, kita buat terbuka untuk umum, bagi yang mau ikut monggo. Nah nanti bagi yang kemudian sudah paham, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan,
dan dalam hatinya sudah mau belajar. Jadi saya tidak mengistilahkan baiat itu berjanji, tetapi kita belajar berkomitmen untuk meniti jalan menuju Allah. Karena niatannya tarbiyah, maka itu akan memudahkan bagi kita. Masa sampan belajar ke Eropa aja berani? Lagi dah belajar ke Eropa aja berani. Kadang ya salah, kadang ya apa, meron remedi barang ya apa. Tapi karena namanya belajar kan ya belajar saja. Nanti ya belajar lagi, ujian lagi, kan begitu. Jadi itu boleh. Kemudian kalau untuk sholat sunnah ya tentu nggak boleh nabrak syariat. Artinya sholat sunnah kalau setelah asar belum maghrib ya mohon maaf karena memang nanti ya nggak usah ikut sholatnya. Sholatnya mungkin jenengan sholat sendiri, ya mulai sendiri kalau sudah waktunya. Tapi pada saat zikir silahkan ikut. Nah kalau sudah malam atau maghrib atau pada isya bisa bareng-bareng sholat sunnah. Kalau pas masih di sana waktunya pada asar belum maghrib, ya duduk sambil menyimak, sambil ngaji, sambil zikir sendiri. Nanti ikut pada saat zikirnya dan mahalul ihdzar. Nanti sholat-sholat sunnahnya monggo diamalkan sendiri ya di ya waktu yang afdol sepertiga malam yang terakhir sebelum subuh. Itu begitu. Oke, terima kasih Kiai. Mungkin ini untuk teman-teman juga. Izin, kalau izin share grup, link grup ngajinya juga mungkin ke Kiai ke grup ke Zoom ini. Monggo, Oke, mungkin monggo, monggo. jadi setiap hari Senin malam Selasa ada rutinan ngaji. Sebenarnya khusus ya. Nanti mungkin bisa ikut ini. Kalau mungkin tertarik untuk ikut juga di grupnya, monggo. Oke, monggo Pak Abdul Basit, monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini rupanya Pak Yai dari Jember sepertinya. Saya juga dari Jember, Yai. Saya dari Kencong gitu. Itu Oh, aja sebagai alhamdulillah. perkenalan. Saya mudah-mudahan nanti kalau pas mudik bisa sowan kenjenengan. Angge nggih Uh, kula rompas monggo-monggo. Ini Yai sebenarnya nggak tahu ya, ini ilmu Toriko tasawuf itu bagi saya pribadi itu kok agak sesuatu yang nggak, agak remeng-remeng lah karena ilmunya yang nggak tahu gitu. Jadi ini alhamdulillah kesempatan ketemu ini, mudah-mudahan saya bisa ikut selanjutnya ngikutin PCNU Belanda. Apalagi kami yang di Qatar ini, di sini aja nama masjid nasionalnya itu Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ya bisa dibayangkan kira-kira Wahabinya kuat sekali. arahnya. Tapi ya, alhamdulillah di sini sih agak moderat. Jadi bisalah kalau kita yasinan sendiri dengan teman-teman dan sebagainya. Oke, itu sebagai prolog. Nah, kemudian pertanyaannya gini ya, sebenarnya saya tentang misalnya ada Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah. Saya itu sebenarnya ingin tahu sekali dalam arti gini, kok sepertinya memang itu sangat terkenal dan banyak sekali, sepertinya di daerah Jawa Timur mungkin itu juga banyak. Tapi seringkali kayak tiap tahun itu di televisi itu selalu ada yang menyatakan ini salah satu aliran Qadiriyah Naksabandiyah di daerah Sumatera, selalu puasa 3 hari lebih awal dari yang lain, dan seakan-akan yang ditunjukkan kok sesuatu yang nggak umum di kalangan umat Islam yang lain begitu loh. Nah sebenarnya bagaimana itu ya? Apa itu juga sama sebenarnya Qadiriyah Naksabandiyah itu dalam sebuah garis komando atau sebuah sanad keilmuan yang memang eh, terpercaya gitu, atau memang ada sendiri-sendiri gitu? Itu yang pertama, Kiai. Kemudian yang kedua, saya yang sebenarnya tiap seringkali kita lakukan yang saya masih belum paham, artinya nalarnya bagaimana gitu. Kan kita misalnya di jamaah Nahdlatul Ulama itu tiap kali kita mengadakan tayasinan atau tahlilan begitu, itu selalu ada tawasul. Di situ ada yang khusus itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, sementara yang saya pahamin, artinya ya memang beliau itu yang kita kenal katanya rajanya para wali lah, misalnya seperti itu. Intinya pimpinannya. Tetapi yang saya pahami begini,
kita biasanya dari mungkin ibtidaiyah itu seringkali belajarnya itu belajar tentang fikih kan terutama. Itu biasanya yang wah bahwa kita itu dianggap mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, kemudian dan madhab Syafi'iyah lah kan begitu. Nah artinya kalau saya lihat itu kok sepertinya harusnya Imam Syafi'i ini lebih banyak mendapat kiriman doa dan dikhususkan ini malah nggak ada. Sementara yang ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus terang kita belum pernah mendapat khusus ini pelajaran ini dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya. Jadi sebenarnya ajaran beliau itu seperti apa kita mungkin merasakan karena amalan-amalan yang diajarkan itu, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya. Tapi kok ini ada seperti mendapat doa khusus nih, bahwa kita itu ingin tawasulnya harus melewati jalurnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kenapa nggak imam yang lain juga dikhususkan gitu? Nah itu saja ya. Mohon ke apa itu keremeng-remengan pengetahuan saya ini bisa diberikan pencerahan gitu. Terima kasih matur nuwun ya. Jadi sami-sami. Berapa nih langsung dijawab apa? Langsung Nggih, jawab mawon nggih. monggo, Nanti yang nggih lain monggo. disimpan biar nggak lupa saya. Nggih monggo Kiai. Ya yang nanti dicatat ya kalau saya ada yang apa lupa menjawab. Jadi gini tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal sebagai Sultanul Aulia. Nah ini perlu saya luruskan juga. Sultanul Aulia itu ada setiap zaman. Sekarang juga ada. Ya, jadi dia hampir semuanya muasis Thariqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengasaskan Thariqah yang kemudian namanya dinisbatkan ke beliau namanya Thariqah Qadiriyah. Sultanul Aulia di zaman beliau. Syekh Bahauddin Naqsyabandi juga Sultanul Aulia. Kemudian beliau juga mengasaskan Thariqah namanya Thariqah Naqsyabandi. Kemudian Syekh Abu Hasan Asyadzili yang punya murid Abdul Abbas Al-Mursi yang punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kemudian sangat terkenal dengan kitab hikam dan seterusnya ya apalagi yang di Mesir ya Iskandaria, Al-Iskandari dan Iskandaria ya misalnya begitu. Nah itu kemudian torikohnya Sadiliyah namanya begitu. Beliau juga Sultanul Aulia di zaman. Cuman ya namanya orang Indonesia khususnya mayoritas Jawa memang eh, biasa tidak mau mengulas terlalu lebar dan luas misalnya terkait budaya dan lain sebagainya karena nanti habis waktunya. Tapi memang kenapa yang dikenal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang selalu diberi gelar Sultanul Aulia sehingga orang awam ngertinya Sultanul Aulia dikira hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal ya enggak. Ya, Sultanul Aulia itu ya setiap saat ada. Nah, semua muassis thariqah itu Sultanul Aulia. Ya semua banyak. Kalau dunia ini ribuan jumlah thariqah itu. Ya, Imam Al-Ghazali juga Sultanul Aulia. Cuma ketutup dengan kealimannya. Padahal beliau ya Sultanul Aulia di zaman beliau. Yang dengan sebutkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya Sultanul Aulia. Kalau nggak percaya silakan baca dawuhnya Imam Ahmad kan. Kenapa bagaimana aku tidak makmum pada Imam Syafi'i meskipun beda pendapat Imam Syafi'i ini kunapa kunut misalnya Imam Ahmad boten beliau mengatakan loh kok makmum loh gimana aku tidak makmum terhadap wali kutub terhadap Sultanul Aulia fi hadhihi zaman aku makmum itu misalnya lihat saja di sekian banyak literasi. Nah, artinya cuma memang ketutup dengan kealiman beliau sebagai pengasas madhab fikih yang dikenal dengan fikih madhab Syafi'i. Ya, padahal nggih Sultanul Aulia di zaman beliau. Nah, karakter dari Sultanul Aulia dari zaman ke zaman Allah tentu menciptakan sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan umat pada zamannya. Nah, karena di Jawa itu orang itu yang paling dihormati itu ono wong sekti, wong keramat. Akhirnya mengertinya orang Jawa itu dengan Sultanul Aulia hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
Sohibul Karo. Ya karena memang Sultanul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup di mana? Kan di Baghdad. Orang sana itu apa? Klenik Jawa kan nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Irak itu. Itu bahkan sebelum Islam pun sudah. Nah, itu contoh-contoh itu ada nih. Jadi tapi saya nggak mau banyak ke sana lah. Pun kemudian kalau kemudian kenapa saat tahlil dan lain sebagainya itu kemudian yang disebut kok Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya karena ini kan tahlil itu yang dibacakan zikir. Tahlil itu yang dibaca zikir. Kalau kita bicara zikir berarti sebenarnya yang bicara adalah dimensi kolbu. Nah, ulama siapa yang mengisi kolbu, menyambungkan, memegang kolbu kita, disambungkan sampai kanjeng Nabi? Ya, salah tentu adalah para ulama thariqah. Dan yang populer di Jawa itu adalah Qadiriyah. Ya kalau para, terus misalnya saya sebut semua, Sultanul Aulia, Syekh Bahaudin Naqsyabandi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Hasan As-Sadili, dan seterusnya. Para ulama-ulama jalur thariqah. Loh, Imam Syafi'i kok nggak disebut, padahal beliau juga Sultanul Aulia. Tanpa disebut pun jenengan ngaji mabadil fiqhiyah, itu juga pasti sambung sanadnya kepada Imam Syafi'i. Saking populernya, yang nggak usah disebut pun, semuanya kalau dalam hal fikih itu sambungnya ke beliau. Karena apa? Ya Imam Al-Ghazali pun juga beliau dalam keilmuan, dia tetap alim Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i secara keilmuan, dia tetap kalah dengan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali dia tetap kalah dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi runtutannya itu seperti itu. Jadi kalau dalam hal kita ngaji kitab, fikih, dan seterusnya, misalnya mau ngaji nahwu, ya silsilahnya, tawasulnya, hadiah hadrah fatihahnya ya kepada para pengasas ilmu nahwu. Kalau fikih ya begitulah. Kalau tahlilan itu, apalagi misalnya manakiban, ya manakibnya siapa yang dibaca? Kalau manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya tentu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah. Sehingga kalau orang awam mengatakan seolah-olah wali hanya satu, ya enggak. Itu kan yang beliau tahunya hanya satu, yaitu ya dimaklumi saja. Pun berikutnya terkait dengan misalnya kenapa di Sulawesi ada yang mengatakan Jaman Naksabandia itu hari rayanya nggak sama seperti yang ditetapkan secara syariat oleh Kementerian Agama. Di Sumatera juga ada Dasamania. Di Jawa kan ada aboge. Jenengan dari Kencong tuh masa nggak dengar ada aboge? Mesti dengar. Itu Mesti dengar belakang lah. rumah saya, Yai. Lah itu aboge Jadi saya itu. jejeran dengan masjidnya beliau. Lah iya. Kan jenengan nggak usah jauh-jauh ke Sumatera lah. Lah itu terus gimana? Ada satu ajaran yang memang terputus. Artinya begini. Saya pernah tanya, loh kenapa? Dulu ya, waktu itu eh, pengetahuan kita belum mumpuni. Kemudian pelajaran astronomi tentu tidak secanggih sekarang. Komunikasi saja lewat surat itu bisa berbulan-bulan kok untuk bisa data. Sehingga kemudian menggunakan hitungan sendiri. Nah, kemudian kan sekian banyak misalnya kitab falak dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah bisa dilihat bahwa dengan kemajuan teknologi, riset, dan kitab-kitab yang itu akurasinya tinggi itu yang dipakai. Tapi kitab falak yang akurasinya tidak tinggi itu kan kemudian sudah ditinggalkan. Nah, ada satu jamaah yang kemudian hanya mengikuti hitungan para gurunya zaman itu, yang kemudian taklid, pokoknya hitungan guru saya itu seperti ini. Nek abuge ya abuge. Nek samanya, Naksabandia itu ya seperti itu misalnya. Nah kemudian kenapa itu muncul? Itu kan pers.
prinsip prinsip pers berita itu kalau yang nyeleneh pasti jadi berita. Kan gitu. Kalau ibaratnya kalau ada anjing gigit manusia itu biasa, tapi sebaliknya kalau ada manusia yang gigit anjing itu baru berita. Nah, sering saya sampaikan akhirnya kita ini jamaah thariqah tadi sudah saya sampaikan bahwa orang kalau mau beragama dengan betul thariqah tidak mungkin berdiri sendiri. Maka tidak sempurna orang berthariqah kalau tidak mengamalkan syariat. Maka kemarin misalnya kan yang baru-baru di Gunung Kidul, ada orang katanya lihat Tuhan, ketemu, terus akhirnya apa? Bisa sambung sama Allah, telepon, informasi dari langit, terus menyebarkan. Kan jadi berita itu. Ya jadi berita, kenapa? Ya karena aneh. Terus kemudian akhirnya kan teman-teman PBNU sana datang. Saya juga punya rutinan di Gunung Kidul. Saya tanya, mboten ya, mboten kita itu. Ya, sampai jamaah kita kemudian menolak ya. Nah, artinya kita memang sering banyak kena fitnah seperti itu. Maka sekarang saya sampaikan, mengamalkan thariqah wajib mengamalkan syariat. Orang mengamalkan syariat tanpa thariqah itu dikhawatirkan tafasako atau fasik. Ya paling gampang contohnya, orang bisa kok ketemu dengan perempuan dengan alasan muamalah. Jualan kopi, ya dilihatlah warung kopi yang jualan itu yang cantik, yang muda, dan lain sebagainya. Kan alasan beli, kan boleh secara fikih. Tapi secara thariqah lah hatimu tapi sajane niatmu ora tuku kopi kok, nemoni sing dodol kopi. Secara fikih benar, secara syariat, secara thariqah salah. Nah, kalau kemudian dua-duanya akan menghasilkan orang yang wirai. Paham dengan fikih dan berhati-hati untuk tidak jatuh pada maksiat. Oh kalau begitu orang thariqah orang suci ya iya enggak. Apalagi zaman sekarang. Di mana kemudian potensi untuk maksiat banyak sekali. Dan terus gimana orang thariqah fi hadhihi zaman? Orang yang belajar meskipun tertatih-tatih, asalkan kita ini mau sambung ruhannya dengan para guru, maka ruhannya kita terjaga. Nek jatuh maksiat gampang tobatnya. Kalau saat taat itu kuat sekali ibadahnya. Itu saja. Sehingga dengan bahasa sederhana, saya sampaikan orang thariqah itu adalah orang yang selalu continuous improvement. Orang yang selalu memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bukan orang yang suci. Ya sopo sing suci wong dia bukan nabi, bukan rasul, ya pasti punya dosa. Punya maksiat. Enggak. Lah terus kenapa? Terus thariqah itu gimana? Orang yang menyadari bahwa dirinya bisa salah. Saya pernah ditanya ini oleh dosen UIN khas lulusan Al-Azhar Mesir. Pada saat ada wisuda Pondok Tahfidz Quran, saya diundang datang untuk doa. Terus beliau pada saat duduk bersama saya, dia bertanya, Yai, orang Torikoh itu kalau melihat maksiat gimana? Terus saya jawab, ya orang Torikoh itu melihat apa aja yang kelihatan Allah. Lu ini maksiat, Yai. Lah ya. Begitu ada dia jatuh maksiat, kepleset, yang kelihatan Allah. Lu kok bisa? Lah iya, melihat Allah ya Allah. Selama ini saat saya bisa taat ibadah di masjid, di kampus, itu karena engkau menjaga. Begitu engkau ini tidak menjagaku dan saya terlepas dari orbitmu, maka saya jatuh pada maksiat. Sengsara, susah, galau, gara-gara terlepas dari penjagaanmu ya Allah. Itu saja begitu. Bila kok nangis orang. Ya saya ini belajar fikih sudah lama. Saya lulus dari Al-Azhar Mesir juga sudah lama. Tapi mendapatkan jawaban jenengan kayak gini baru sekarang. Ya, saya bilang, ya kita tenang-tenang saja Pak. Artinya
karena kita belajar untuk kemudian menyadari bahwa diri kita ini orang yang bukan orang suci, kita punya salah, kita sering lupa, tapi dengan berzikir kepada Allah kan potensi ingat Allahnya jauh lebih banyak daripada lupanya. Ya, daripada kemudian kita kemudian maksiat tapi justru sombong, atau maksiat jatuh tapi kemudian justru nggak bisa berangkat-berangkat, nggak bisa lepas-lepas dari itu, ya susah nanti taubat. Kemudian kalau kemudian Qadiriyah, Naksabandiyah itu terkenal, ya memang banyak di Indonesia, ya termasuk para masyaikh pun itu banyak yang mengajarkannya secara teliti, secara telaten di Indonesia. Itu kalau terkait dengan Thariqah. Kalau pertanyaan yang pertama apa tadi, Pak? Anu sudah tadi udah dijawab semua sebenarnya yang tentang Naksabandia, tentang Oh, oke. Alhamdulillah. yang Oke, disebut sampun. Sampun Oke, matur oke. nuwun ya, matur nuwun, matur nuwun. Sami. Sami, oke. Nggih. Monggo. Nggih, terima kasih. Monggo ini masih diperkenankan untuk dua penanya lagi kalau memang masih ada yang mau sharing atau menyampaikan sesuatu. Nggih, monggo Mbak Devi. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ngapunten ya Napi badhe tanglet. Bagaimana caranya kita menjaga eh robitoh kita gitu. Artinya setiap waktu, setiap saat bisa nyambung kepada mursid, guru ataupun ila Rasulillah gitu. Gimana ya ya? Mboten mawon nggih. Nggih, monggo Kiai. Orang kalau sudah belajar Thariqah, kita semua sebagai murid, itu harus yakin, mantep. Dan kewajiban kita adalah khidmah dan istiqomah. Sehingga kalau sudah ada jadwal khususnya, ya datang. Ya, jangan kemudian sering keliling ke orang-orang lain, majelis-majelis lain, tapi justru majelis rutinannya sendiri itu kemudian tidak didatangi. Lah iya toh. Ya ibaratnya beginilah, kalau sampean itu daftar di kampus UNED, kuliah yang asli, yang setiap saat SKS-nya ada ujiannya jelas formal, itu jarang didatangi, tapi sering ikut seminar-seminar di kampus lain. Ya malah nggak jadi. Akhirnya apa? Sambung robitohnya sering tersendat-sendat. Kenapa? Karena kakean keluyuran, kakean apa? Kebanyakan ya gambaran-gambaran dari yang lain tidak mantap kepada gurunya. Jadi kewajiban kita sebagai murid adalah khidmah dan istiqomah. Artinya, kalau kemudian kita belajar dalam thariqah, maka belajarlah untuk kita bisa istiqomah. Zikirnya diamalkan, waktu khususnya datang, dan lain sebagainya. Ini caranya. Sehingga kemudian kita akan punya satu hubungan dan sambungan yang kuat. Misalnya, sering ada santri yang bertanya, Yai, lah rencang-rencang alumni, rencang-rencang yang sudah ngaji terus sekarang tidak di pondok itu, apa mendapatkan sambungan dari masyayikh? Ya Yai Soleh jawab, ya ibaratnya pemancar, ibaratnya tower. Jane sinyal itu ya dipancarkan terus. Sangke ae arek-arek iku HP-ne kadang urip, kadang enggak. Ya, ya kadang HP-nya di on kan kadang tidak ya. Kalau begitu ya salahnya sendiri gitu. Sebenarnya sekali lagi lihat
para masyayikh itu selalu mendoakan dan mencurahkan nurnya kepada para murid-muridnya. Muridnya saja yang senengannya keluyuran gandang, mantep-mantep, itu saja masalah. Nah, itu. Kemudian dalam thariqah, ya namanya misalnya gini, orang belajar matematika yang itu jelas, eksak, ilmiah, bisa dilihat dengan mata, itu aja susah. Lu apalagi ilmu yang misalnya kayak tadi, ada orang misalnya yang kelihatannya tawadhu. Dia foto dengan teman-teman, dia berpakaian hitam sendiri terus diposting. Ya, semuanya sudah putih, hanya saya yang hitam. Itu kelihatannya dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sadar diri, tawadhu. Kelihatannya. Tapi begitu kemudian diberi nasihat oleh gurunya, oh malah justru marah-marah. Ya, ini artinya apa? Seolah-olah dia menampilkan sebagai orang yang tawadhu, tapi hatinya ternyata tidak taslim, hanya mau diberi nasihat kalau itu menguntungkan nafsunya. Jadi misalnya gini, dilalah saja kamu sudah mencintai sama temanmu, terus sama kiai diizinkan. Wah bener ini kiai jangan sayang banget. Tapi kemudian sama kiai diberi nasihat, kok itu gak pas lah, gak apik, arek itu gak apik. Wong ngamuk nesu. Loh itu berarti sebagai murid hanya mau mendengarkan dawuh gurunya saat dawuh itu cocok karo nafsunya. Loh kalau begitu ya berarti tazkiyatun nafasnya belum berhasil. Nah, dalam thariqah wong niatannya belajar, berarti apa? Kembalilah untuk taubat, kembalilah untuk inabah, kembali membersihkan diri, inabah kembali kepada Allah, kembali giatkan kembali kita untuk ngaji, untuk hadir, dan amalkan zikir yang sudah diajarkan oleh guru kita. Itu caranya agar sambungan robitoh kita menjadi tetap kuat dan terrefresh kembali, dan kemudian ibarat kalau kita mau datang di bawahnya lampu yang menyala, ya kita terang dengan sendirinya. Ya salah dewe nek atau akhirnya peteng-peteng sumpah karepe dewe. Wong lampu tetap menyala kok. Tapi ada orang yang kemudian menjauh. Nek wis gelap, bingung. Ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Itu ilustrasinya. Nggih. Oke, terima kasih. Monggo masih ada satu ini penanya lagi kalau mungkin ada yang ingin sharing atau bertanya. Atau mungkin bisa dicukupkan untuk ngaji rasa, ngaji hati pada sore hari ini. Nggih. Nggih, mungkin sampun nggih. Nggih, monggo Kiai mungkin di Ya sudah. nggih. Em, mungkin Kiai ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kulo tutup. Oke, jadi ini judulnya kan ngaji rasa apa? Menenangkan jiwa gitu. Nggih. Ya, jadi ini adalah forum bagi kita untuk rileks saja sambil ngaji ya, rileks saja sambil sharing. Kalau khususiyah itu kan ya tentu namanya khususiyah ya khusus kita apa ya istilahnya benar-benar madep mantep ibadah pada Allah sehingga tidak ada dua arah dialogis karena memang pada saat tarbiyah kita sambung rohaniyah ya. Tapi kalau makanya ada sesi seperti ini, kalau ada mau curhat, kalau ada mau keluhan, kalau ada yang mau yang disampaikan, semoga saja. Jadi itu semuanya adalah bagian dari kita mendakwahkan. Bahkan kalau ada fitnah, ya saya lihat Torikoh tapi kok begini, misalnya sampaikan saja, nggak apa-apa. Nanti kan bisa kita bahas, kita klarifikasi, hingga pada dasarnya ngaji rasa menenangkan jiwa itu
kan memang Quran juga sampun berfirman sana ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita sudah biasa berzikir, maka mestinya hati kita jadi tenang. Loh kok sudah sering zikir tapi hatinya belum tenang? Ya tadi itu ya. Karena apa? Karena hatinya masih kotor, karena nafsunya belum tersingkap, belum tunduk patuh benar, taat betul kepada Allah melalui bimbingan para guru kita. Itu saja. Mugi-mugi jadi ilmu yang barokah dan manfaat fitin wa dunya hatal akhirah. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara ngaji Roso menenangkan jiwa pada sore hari ini dan malam hari waktu Indonesia telah selesai. Terima kasih saya selaku pembawa acara dan sekaligus mewakili dari teman-teman pengurus NU PCNU Belanda menyampaikan terima kasih kepada Kiai Nafi atas waktunya dan kepada seluruh teman-teman yang berkenan hadir pada kegiatan ngaji kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini memberikan keberkahan dan juga kebermanfaatan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ikut khususnya monggo. Jadi setiap Senin malam Selasa waktu Belanda 21.30, kalau waktu Indonesia berarti pukul 2.30. Mungkin cukup itu dari saya. Kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Tur sembah nuwun Yai. Nuhun, nggih. Sami-sami nggih, salam-salam nang rencang-rencang sedaya. Niku kula izin live. Insyaallah. Nggih, Nggih. nggih. Derek pamit. Nggih, monggo pamit Mas Ahmad, Mas Habib.